Kembali lagi di Impromptu Reaction Time. Di episode kali ini kita bakal mengabulkan request dari beberapa penonton. Ting ting. Kayaknya orang yang sama sih. Nggak apa-apa, we listen yuk. We read you. Itu ya. We Listen yuk. Jadi di episode kali ini akan sedikit spesial. Jadi kan ada yang request Enhypen dan karena ada yang request, jadi akhirnya kita akan react dari. Karena berhubung Bapak ini belum mendengarkan Enhypen sama sekali, jadi kita beberapa udah sih sebenarnya. Yang mana? Yang loose. Oh ya, yang loose lumayan enak. Oke. Cuman kayak itu doang yang saya dengar gitu. Jadi karena belum dengar banyak lagunya Enhypen dan ada yang request Enhypen, jadi akhirnya kita memutuskan untuk semacam maraton, mungkin catch up, bukan catch up gitu. Jadi kayak kita akan dengerin sama-sama lagu dari debutnya Enhypen sama dua comeback setelahnya. Yeah. Jadi kita akan ini tuh apa tadi judulnya? Give and Taken untuk lagu debutnya. Jadi kita bakal reaction yang kedua itu comeback pertamanya, yaitu Drunk Days dan B-side-nya Fever. Oh itu tuh B-side, itu bisa dari si comeback yang pertama itu. Drunk Days itu. Oke. Nah mungkin sebelum kita mulai, aku bakal introduce sedikit soal Enhypen ya, karena aku cukup tahu soal Enhypen, aku ngikutin dari awal debut mereka. Saya tahu satu hal tentang Enhypen. Apa? Mereka dibentuk dari survival yang kayak di dalam satu kotak gedung gitu, yang terisolasi dari kota. Dan itu traumatized banget untuk semua pesertanya. Karena kalau membernya ngebahas itu pun sekarang mereka kayak good memory, tapi kayak nggak mengulang gitu loh, kayak no banget. Pertanyaan pertama, apakah mayoritas orang happy dengan hasil debutnya? Nah, cemiu. Tapi aku tuh nggak ngikutin waktu mereka di Island. Itu Island kan? Island. Nama survival show-nya. Aku tuh nggak ngikutin apa Island-nya. 2018, 19. Aku nggak tahu, aku lupa. Pokoknya aku tuh baru ngikutin Enhypen ya pas debut aja. Jadi aku nggak ngikutin survival show-nya. Jadi aku juga nggak tahu sistem Island seperti apa, dan aku juga nggak nonton sampai sekarang guys, karena agak traumatized nonton survival show-nya, takutnya yang saya pick tidak debut gitu, jadi kayak aku tidak nonton juga. Cuma aku tahu itu dari Island kayak gitu. Nah terus aku mau ngenalin membernya, ada 7. Saya tahu satu. Siapa? Jake. Oke, karena Aussie. Ya saya tahu dia bule. Gitu. Jadi ada 7 membernya. Yang paling tua itu ada Hisung. Itu ke play. Wah. Sorry. Hisung itu yang paling tua, itu orang Korea. Ini Jungwon. Hisung yang paling tua, terus itu dia kelahiran 2001 kalau nggak salah. Terus yang 1 tahun di atas kita. Terus ada yang kelahiran 2002, ada 3 orang. Itu ada Jack sama Songhoon. Itu tiga-tiganya 2002. Nah, Jake itu Aussie, Jay itu dari mana ya? Aku lupa. Buah Batu. Bukan. Jay itu pokoknya dia Amerika kalau nggak salah, aku lupa deh pokoknya, tapi bukan Aussie, luar juga, jadi Inggrisnya bagus. Terus itu ada yang kelahiran 2003, itu ada Sonu, guys, cumi aku nggak salah nyebutnya. Astro. Pokoknya tulisnya SUNOO. Sonu mungkin kayak gitu. Terus yang 2004 itu ada Jongwon itu, tapi dia ada leader. Iya nggak sih guys, Sonu dulu baru Jungwon, aku lupa. Leadernya yang paling muda. Leadernya Jungwon, nggak, ada yang paling mudanya Nikki. Dia 2005, itu orang Jepang. Nikki tuh. Nah itu membernya. Oke, ada berapa jadi 7? Oke. 7 orang Enhypen. Berarti Gen Z semua ya mereka ini? Yes, seangkatan kita lah. Aku tuh suka sama Enhypen karena ada 3 orang yang kelahiran 2002, jadi aku merasa relate sama mereka bertiga. Mereka berarti masuknya ke Gen 4. Mereka dapat di tahun 2020 kan, jadi masuknya Gen 4. Udah itu aja untuk introduction-nya. Jadi kita langsung dengerin aja. Udah 4 menit introduction aja. Kayak langsung di lagu debutnya itu Give and Taken. Oh, FYI juga mereka tuh punya lore cerita. Mereka tuh adalah vampir. Oke. Jadi Marceline family. Entertain ya. Aku sebenarnya udah dengerin guys lagu-lagunya mereka, tapi kayak karena bapak ini belum. Kegedean gak sih? Enggak. Ini Sonu, yang tadi Hisung. Ini Jay.
Main catchy chorusnya. Oh ya, outfitnya vampir banget ya. Tuh. Kayak galau buat production, atau mungkin karena udah beberapa tahun lalu kali productionnya kayak low budget gitu ya. Soalnya tren sekarang kan main VFX banget kan. Apalagi comeback terbaru mereka itu banyak sekali VFX yang ini tuh mereka tuh orphan gitu loh kalau nggak salah konsepnya, vampire tapi orphan gitu. Pokoknya kasih tau ya guys, lore intinya gimana aku lupa soalnya. Oh, nggak salah. Dia tag nggak sih itu gitu? Vampire, Dad. Iya. Ya, kamu bukan vampire jadi udah diem lah. Ini kayak di panti banget ya. Iya. Pantinya vampir. Surprisingly enak sih chorusnya. Ini tuh aku suka lagu ini guys. Untuk lagu debut menurut aku ini oke banget. Gue style lagu gini ngingetin saya sama BTS yang dulu. I see. My White Fangs. Ini masih lanjutnya ada ternyata. Wow. Ada ceritanya ya. Sombong Oke. dikit. Agak geli tapi oke. Apa yang terakhir barusan? Iya, yang terakhir maksudnya kayak Konsep. ya, mungkin kalau cewek kayak kayak apaan sih bang? Gimana lagunya? Lagunya surprisingly masuk sih, maksudnya yang langsung bisa vibing gitu pas denger itu. Dan beatnya juga enak sih intinya lagunya, ringan gitu. Dan kalau baca dari liriknya sih ini emang nyeritain si lore-nya ini ya. Betul. Whatever lore-nya ini cuman terkonsep banget gitu. Terus apalagi tadi yang menarik perhatian saya sih, outfitnya bagus. Oke. Outfitnya bagus. Ya mungkin karena konsep vampire-nya gitu ya, jadi itu vampire banget gitu, nge-portray vampire. Terus kalau dari apanya ya, vokal lainnya nggak tahu sih, nggak ada yang terlalu mengganggu atau yang bikin amazed juga, jadi kayak it's a good song gitu. Apalagi buat debut ini bagus sih hitungannya, buat lagu debut mah kayak. Tapi meskipun ini viewsnya agak under ya untuk grup K-pop yang debut di label besar gitu. Biasanya pasti di atas 100 juta kan. Iya. Oh iya, aku baru notice lagi viewsnya segitu sekarang. Nah, tapi untuk ngasih gambaran ke depannya sih ini kegambar banget sih, maksudnya grupnya bakal kayak gimana gitu ke depannya. Nah, makanya gue penasaran lagu keduanya kayak gimana gitu. Aku ada nada FYI. Apa? Jadi mereka tuh punya seri webtoon gitu loh, nyeritain cerita mereka.
karakter Lore-nya mereka. lore-nya ini. Tapi aku udah guys, nama fansnya tuh Engine. Engine kasih tahu, please kalau aku salah koreksi dan tolong jelasin juga. Jadi di webtoon itu dijelasin mereka bertujuh, mereka orphan, mereka vampire, tapi mereka tuh ngelindungin satu cewek gitu loh, karena ternyata mereka, aduh ini spoiler dikit, spoiler alert, si cewek ini namanya Suha, dia tuh kayak semacam putri ratu gitu di masa lalu tuh yang harusnya dilindungin sama mereka bertujuh kalau nggak salah, tapi kayak mereka bertujuh tuh meninggal, Suhanya pindah ke masa depan, terus mereka bertujuh reinkarnasi, lahir lagi sebagai vampire dan balik lagi ngelindungin, dan pokoknya intinya masing-masing dari mereka tuh punya super powernya gitu loh. Jadi kayak intinya mereka vampire gitu. Tapi mereka born to protect berarti. Iya, benar. Born to protect the queen gitu. Itu betul. Tapi kalau nggak salah itu sekarang lagi bersambung webtoonnya. Maksudnya kayak chapter 1 udah beres official ceritanya. itu. Official dari hype-nya kerja sama webtoon. Wow. Sama artisnya, maksudnya senimannya gitu ada. Gitu. Interesting. Oke, next kali ya. Kita langsung next ke yang comeback pertama, itu si Drunk Days. Ini belum dari awal, Pak. Si Drunk Days tolong di. Ini mereka suka banget pakai dua kata di tengahnya ada strip gitu ya. Oh, aku mau reaction yang tadi, maksudnya aku mau ngasih feedback yang tadi. Itu lagunya bener-bener ngasih vibe misterius buat aku. Yang sesuai sama ceritanya gitu loh. Yeah. Kayak vampire, misterius. Cakep lah. Oke, continue. Kita sekarang langsung reaction Drunk Days. Aku suka juga ini suka banget. Ini aku suka. Guys, aku suka lagunya ini. 3 kali loh. Oke, jadi mereka apa nih anak sekolah, SMA apa kuliah? SMA. Mereka mau kemana coba? Nah ini tuh Suha, cocokologinya. Cocokologi aku guys. Cemil. Blood birthday party. Vampire bro. Oke, siap. Nah itu tuh katanya werewolf. Nah. Oh iya benar. Karena emang di webtoonnya pun usul mereka tuh werewolf. Dia main drama nggak sih tadi? Siapa? Kayak ini si mas ini. Itu Jay. Iya si Jay. Enggak. Kayak pernah lihat di mana gitu. Di pasar Dayapot kayaknya. Ketua banget itu orang Bandung Timur. Iya lagi, nggak apa-apa. Pride. Nyala apinya. Teleport. Kok aku heboh sendiri sih guys, sorry. Yang pernah main film aja justru si Song Hoon. Dia pernah jadi cameo di series apa kita lupa. Oke. Di sini sih, ya kan bahasa dikit tuh, baru satu maknanya dikit. Yeah. Di sini story-nya dia belum terlalu ngebas, belum terlalu berat. Belum beger ya. Aku trik apa sih kamera rotate gini tuh 360 gitu? 180? Ya udah, rotate aja. Vampire ya gitu ya koreografi. Loh, aku lupa ada adegan itu. Nah itu Suha. Nah ini tuh ada di webtoon ya. Ya nggak sih guys? Cemil. Tuh mereka tuh pakai seragam. Ini apa? Baju ini PDH. Satria. PDH lagi nggak tuh? PDH-nya mereka. Belum beres kan ini? Belum. Sekali lagi nggak sih? Iya.
Loh. Oke. Tapi guys, sampai sekarang aku masih nggak ngerti scene ini tuh mendescribe apa. Kasih tahu dong, tolong. Kayak what's the meaning of sudden blood rain in the room? Ada yang mati dimakan werewolf itu. Who? See Nggak tahu the nih. flood, all blood. Aku nggak tahu maksudnya apa. Kasih tahu guys. Sudden rain. Hujan darah. Tapi agak kurang ya build up ke balik ini laginya ya. Kayak kurang klimaks gitu. Sebenarnya karena udah jedanya kelamaan gak sih? Ya sama si suaranya kurang Goyang. ngebangun. Oke, di pantai lagi. Masih hujan. Hujan di dalam rumah, di dalam ruangan. Songhun kata gua mah bawa payung. Ngapain lo hujan-hujanan? Nah, sakit kan lo? Pingsan. Habis party kan mereka. Oh. Kan blood Drunk party. days. Oh, maksudnya blood party itu. Oh, tahu nggak maksudnya apa? Semua orang mati di Kenapa tiba-tiba gak musik? Oke. Kenapa ganti lagu anjir? Itu hanya mix aja. Oh, pantesan. Tapi Nah, udah tadi beres kata dia. udah beres. Itu emang intinya ada cewek yang bertamu si Suha kayaknya. Yang di webtoon mana itu. duga dia adalah si Suha Suha. itu. Cuman kayaknya itu maksudnya kan mereka Blood- konteksnya lagi blood party party itu. itu. Orangnya mati semua di situ, dimakan tuh dia. Nggak tahu lah ya. Tapi kalau nggak salah di webtoon tuh ada chapter itu. Mereka Iya, party akhirnya- makan orang gitu. Aku lupa. Nyedot darah orang. Sumpah aku tuh baca sampai tamat tapi aku lupa guys. Jadi agak Tapi sama-sama kayak ingatannya. fungsi werewolf di awal tadi apa tuh? Jadi emang kalau di webtoon tuh Hmm. mereka tuh versus werewolf gitu loh. Untuk melindungin si Suha. Nggak Jadi yang incerannya di- tuh sama-sama ngincar Suha Iya. gitu loh. Tapi di MV ini, di MV Drunk Days ini, mereka kayak di awal doang nongol, habis itu nggak ada lagi kan? Ada tadi di tengah-tengah party. Oh ada. Berdua begini. Oh. Ada tadi di tengah-tengah. Mana kayaknya nggak notice. Ada di Ya, tengah-tengah. orang nggak notice. Impostor kayaknya. Aku nggak ngerti kasih tahu guys maksudnya apa. Tapi itu kayaknya impostor gitu. Jadi kayak mereka menyelinap ke partinya para vampire ini. Iya. Gimana secara musik? As expected sih, maksudnya masih satu vibe sama lagu sebelumnya, Hmm. dan secara progresi pun mirip banget justru. Oh ya? Ya mirip. Dan lebih catchy ini sih sebenarnya. Betul. Aku suka ini. Lebih Aku suka lagu debutnya. Tapi aku Kayak- lebih suka ini. kayaknya unik gitu. Kayak Koreo Frankenstein. Frankenstein. Frankenstein mah kaku kan. Oh zombie. Zombie Kayak gitu lah versus pokoknya. zombie. Ya, secara apa namanya? Secara aransemen dan komposisi musik nggak beda jauh gitu. Entah penggunaan instrumen, progresinya, top line atau vokal utama yang dibentuknya nggak yang terlalu teknikal, jadi emang ngebangun groove aja. Ya solid songwriting gitu. Dan sesuai konsepnya sih emang tujuannya kayaknya emang Stick to konsepnya. ngebangun cerita si Benar si sih. lore-nya ini gitu. Jadi keren sih, konsisten gitu. Dan nggak bosan sih meskipun mirip gitu ya sama lagu debutnya. Tapi nggak bosan. Jadi sejauh ini oke gitu. Dua lagu ini misal saya rating gitu dari 1 sampai 5, dua lagu ini 3,8 lah. Oke. Ntar terakhir nih lagu Fever. yang Fever tapi bisa track B-side dari comeback Drunk ini. Days. Oke. Mau ada tambahan lagi dulu gak? Udah, aku suka lagu ini. Itu intinya. Aku suka lagu Drunk Days ini. Dulu waktu lagu ini rilis tuh kayak bener-bener on repeat banget aku dengerin. Karena sesuka itu. Mana ini juga engine juga berarti hitungannya. Aku nggak tahu sih kalau aku dibuatin enggak, tapi kayak aku suka lagu-lagu yang hype, intinya itu sih guys. Minum kopi dulu bentar. Oke, kita langsung ke Fever. Fever. Ntar ada sponsor like bye Fever. Enggak dong. Nah ini ada cerita dulu nih, ini nggak langsung musik. Jangan merasa cringe, ini lore cerita, diam. Oke. Pakai PDH lagi nih. Ih, mas ini center ya? Aku nggak tahu sih yang Ini apa. beda nggak sih sama yang tadi di MV sebelumnya? Aku nggak tahu deh sebenarnya. Itu jadi Jongwon ini yang ketuanya itu leadernya. Ini Nicky ini J.
Ini Songhoon. Oh, Ini oh, Jake. Ini itu siapa tadi nggak kelihatan? Sorry banget, ini yang tadi Hisang tuh yang kena, yang ditarik bayangannya. Ini Sonu nih yang paling Itu yang Sonu. coklat siapa? Hisem. Gimana? Ini Jongwon. Oh, Jongwon. Iya. Ini Hisang. Jadi mereka tuh kayak 7 kesatria yang dulunya malah disuruh untuk melindungi Suha gitu loh. Ya. Dan kenapa mereka punya kekuatan yang beda-beda? Karena itu pecahan kekuatan si Suha. Kalau nggak salah kayak gitu. Explorer guys, sorry banget yang belum baca webtoonnya. Jadi dia tuh kayak Kaguya lah ya si Suha ini. I don't know, aku lupa. Pokoknya kita emang Kaguya. putri atau ratu terhormat gitu lah, aku lupa di zaman dulunya. Oh, ini Ratu Eldia gitu kalau dia. Dia AOT. siapa? AOT. AOT Neten. Oke, fokus ke lagu. Oh, lagi ngeband sekarang lagi. Jangan duduk di toilet, tolong kotor. Itu ruang bilas sih sebenarnya. Aku hafal gerakannya. Dia emang warnanya stabilo ya, dia yang tadi itu. Iya. Agak silau sih, memang. Don't stop, 그래 all day, touch please stop. 나의 태양여 그만 baby, oh baby. 이런 날 어떻게 좀 해줘, 어떻게 좀 날 알려줘, 날 놓아줘, 날 안아줘. 너 때문에 몸이 타올라, 너 때문에 심장이 못 말라. Like a fever, 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 fever. 너를 안고 싶어, 너를 안고 싶어. 이런 날도 내가 타올라. 제가 새도 매일 꽃이 피어나. Like a fever, fever, fever. 너를 안고 싶어, 너를 안고 싶어. Ya Allah. Kenapa nih jantungnya? Tapi ya menurut aku yang Hyper itu kan konsepnya vampire ya. Kabehutan, aduh apa sih Indonesianya tuh? Ya cocok gitu. Muka itu mendukung gitu guys. Udah. Lebih slow ya lagunya, Iya. emang lebih chill, lebih groovy, lebih bikin gitu. Asik lagunya. Tapi MV-nya sih kayak Kenapa? ya udah gitu, ini mah fan service aja gitu buat para fans gitu. Dan Jadi maksudnya juga ini visual kan aja. B-side kan, jadi kayak bukan title track dari si mini album. Ngeliatin koreo sama Ya. jadi kayak I don't know ceritanya apa di sini gitu. Selain tadi yang cerita di awal gitu ya, selebihnya dari si setelah itu lagu nggak ada kelanjutan apa dari yang gitu ya. awal itu. Atau mungkin sayanya aja yang nggak ngeh gitu. Aku juga masih nggak paham sih kalau yang bagian itunya ya. Cuma kayak secara lagu, Secara lagu sih easy listening rasanya. dan apa? Ya udah apa namanya asik gitu. Oke mantap. Oke. Udah 3 lagu ya berarti. Betul, dari Enhypen. Cuman kalau di ranking saya lebih suka Drunk Days. Terus si apa yang debut tuh? Given Taken Given baru Taken. sama ini Fever. Fever ya.
Mana apa? Gimana? Drunk Days, Sama. Drunk Days. Aku suka banget sama Drunk Days. Cuman ya nggak yang gimana, maksudnya ya reasonable juga karena ini bisa track, jadi emang nggak terlalu mirip sama lagu title tracknya gitu. Emang buat biar nggak bosan kan pasti kalau denger di albumnya atau di mini albumnya itu. Udah sih, nggak terlalu banyak komen buat yang ini mah. Oke, mantap. Cuman kalau di rating 3 dari 3 itu keseluruhan 3,7 turun. Keseluruhan berarti. Ya keseluruhan 3-3-nya. Oke. Reasonable. Apa lagi? Ya cuman jadi ini sih apa namanya? Jadi lebih ngerti sih ya tentunya setelah Dengan catch up ke Enhypen ini. Dan meskipun agak jauh ya sebenarnya ke yang loose gitu. Tapi lu semua bisa track juga kayaknya. iya, itu tuh Inggris nggak sih guys kalau nggak salah tuh rilisannya? Itu juga saya dengerin kayak karena catchy dan lebih bikin kepala goyang aja gitu. Modelannya kayak lagu yang ini, cuman dia lebih ngebeat gitu. Iya. Apa itu? Nggak, jokes aku sendiri. Sorry guys. Oke. Bagus, asik sendiri ya. Cut. Ya terus gimana? Mungkin abis ini kita bakal catch up lagi sama lagu-lagu yang hype lainnya, tapi di video yang berbeda nanti gitu ya. Jadi untuk video kali ini kita tiga. Ini udah mau setengah jam ini. Karena kalau sampai akhir nontonnya Respect banget. Respect ya. Gitu. Oke, berarti video ini kali ini itu aja cukup. Terima kasih buat yang udah request. Dan buat kalian juga yang pengen request atau pengen kita catch up lagi kayak gini untuk grup yang lainnya, boleh banget di-mention aja. Oh ya, sama yang udah request, sabar ya. Satu-satu guys. Ganti-gantian. Karena kita punya listnya cukup panjang untuk Iya. reaction dari requestan kalian, jadi tetap sabar dan tetap ditonton aja kontennya meskipun bukan requestan kalian. Support at UMKM. Tinggal ingetin aja di video baru. Betul, ingetin apa yang belum kita reaction. Oke, itu kita. Dah. Thank you for watching. like. Like kalau suka, kalau nggak suka juga tetap di like. Jangan lupa di subscribe, follow semua channel kita, media sosial kita. Jangan lupa komen juga. Terima kasih, thank you for watching, and see you on next video. Bye. Shoot.